Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, insan pengadaan di seluruh Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini agak sedikit berbeda dengan biasanya ya. Pada video kali ini masih hot, baru keluar Bapak Ibu. Izinkan saya mengulas surat edaran Satuan Tugas ya Satgas COVID-19 penanganan COVID-19 nomor 11 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 ya. Ruang lingkupnya adalah perjalanan orang dalam negeri, PODN ya, perjalanan orang dalam negeri. Ya, Bapak Ibu, ini apa hubungannya dengan COVID dengan PBJ, Pak? Kan YouTube saya ya namanya juga kita berkonten yang intinya kan bebas-bebas saja Bapak Ibu ya. Eh, tapi intinya ini juga bisa dihubungkan dengan proses pengadaan barang jasa, terutama dalam tahap penentuan spesifikasi teknis dan perkiraan harga ya untuk paket-paket pengadaan yang ruang lingkupnya terdapat perjalanan orang dalam negeri. Apa itu? Perjalanan orang dalam negeri sudah jangan ngitung lagi apa-apa antigen sama PCR ya. Intinya adalah itu dan kita lihat Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu ya, surat edaran nomor 11 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Latar belakang dan lain sebagainya Bapak Ibu bahwa dalam rangka menindaklanjuti dinamika situasi persebaran virus ya serta upaya pemulihan ekonomi perlu diatur mengenai ketentuan hukum perjalanan orang dalam negeri ya bahwa perjalanan berdasarkan hasil evaluasi lintas sektoral terhadap perkembangan kondisi di tingkat nasional dimana perlu untuk menyesuaikan beberapa ketentuan ya yang sesuai dengan yang sudah diatur sebelumnya di SE nomor 22 tahun 2021 ya bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ini perlu ditetapkan ini ya tujuannya ini Bapak Ibu eh, ini nggak usah kita baca ya pelaku perjalanan kita ambil yang penting-pentingnya saja Bapak Ibu ya pelaku perjalanan dalam negeri ya PPDN pelaku perjalanan dalam negeri PPDN adalah seseorang yang melakukan pergerakan dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi provinsi, kabupaten, kota dengan menggunakan moda transportasi pribadi maupun umum baik darat, kereta api, laut, sungai, danau, penyeberangan dan udara kecuali pada pelaku perjalanan penerbangan perintis, transportasi laut ke pulau kecil dan kepulauan distribusi logistik esensial. Ya, kemudian ini hal yang lain-lain juga ya. Kemudian ini ketentuan kita langsung ke intinya saja Bapak protokol huruf F ya tentang protokol prokes ya. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kalau ini masih tidak dirubah Bapak Ibu ya. Serta mencuci tangan dan sabun dan atau menggunakan hand ini tidak berubah, masih tetap sama ya. Kemudian juga ini pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang yang perlu dilakukan yaitu masker kain tiga lipat dan seterusnya masih tetap tidak dirubah ya. Walaupun ini pada praktiknya ya tetap dipertanyakan Bapak Ibu ya 1,5 meter ya pada praktek tapi sudahlah kan ini uh, standar memang tugasnya satgas harus begini Bapak Ibu ya menetapkan ketentuan-ketentuan seperti ini. Kalau ini tetap yang ingin kita sampaikan di sini adalah yang terkait dengan nomor 3 ini. Pelaku perjalanan dalam negeri harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. Ya, setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku. Setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri. Wajib kita semua install aplikasi Peduli Lindungi ya. Kemudian PPDN dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan kereta api antar kota dari dan ke daerah seluruh Indonesia berlaku ketentuan berikut. Nah ini ya, huruf C123. Huruf C1, PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga booster tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau
rapid test antigen. Tidak diwajibkan. Tapi kalau mau, boleh silahkan kalau mau. Tapi prinsipnya adalah tidak diwajibkan. Ini ketentuan. Bapak Ibu. Ya ini hubungannya kalau kita sekali lagi kalau Anda mau menetapkan suatu dokumen spesifikasi atau perkiraan harga untuk paket pengadaan yang ruang lingkupnya ada perjalanan pelaku perjalanan ada perjalanan dalam negerinya, Bapak Ibu, Anda tinggal ngambil keputusan mau menggunakan menghitung RT-PCR atau antigen atau sudah tidak. Yang pasti kalau Anda tidak menghitung itu sudah tidak salah, Bapak Ibu. Ya. Wah, saya ini biayanya juga cukup lumayan ya, apalagi kalau paket-paket pemeliharaan alat ya, yang lokasinya puluhan lokasi atau ratusan lokasi. Ya, Bapak Ibu, kalau kayak di tempat kerja saya, Bapak Ibu luar biasa ya. Sekali paket pemeliharaan alat itu bisa 100 lokasi gitu ya, 50 lokasi gitu. Dan itu pasti di dalam perkiraan harga diperhitungkan selama ini ya, selama 2 tahun terakhir ini diperhitungkan RT-PCR dan rapid test antigen. Nah, sekarang ini sifatnya karena sudah tidak diwajibkan, itu terserah keputusan dari BPK. Intinya adalah tidak diwajibkan. Ya. Syaratnya adalah yang melakukan perjalanan itu vaksinasinya sudah dosis kedua atau sudah vaksinasi booster yang dosis ketiga. Yang PPDN yang telah mendapatkan vaksin dosis pertama, nah ini masih wajib menunjukkan hasil tes negatif PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Jadi kalau masih vaksinasinya baru 1 kali, ya harus masih tetap pakai PCR 3 kali 24 jam atau antigen 1 kali 24 jam. Nah, PPDN yang dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak menerima vaksin, wajib menunjukkan hasil tes negatif dari PCR yang sampelnya diambil dalam 3 kali 24 jam atau, ya ini atau ya, rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam waktu 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID. Atau PPDN dengan usia di bawah 6 tahun dapat melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ya, itu ya. Bapak Ibu, 4 klausul utama dari surat edaran ini Bapak Ibu ya. Yang bawah-bawahnya ini ya yang biasa ya. Ketentuan sebagaimana tersurat angka 3 dikecualikan untuk moda transportasi perintis termasuk ke wilayah perbatasan daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, dan pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Ya, jadi ketentuan semua yang ada di angka 3 ini Bapak Ibu yang terkait dengan PCR dan sebagainya ya, kalau itu tujuannya adalah daerah 3T ya, di wilayah di Provinsi Papua dengan 3T itu ya, itu nggak pakai begini-beginian Bapak Ibu. Dikecualikan. Ini ya perlu diperhatikan. Jadi kalau ada paket-paket pemeliharaan alat ya yang lokasinya ada di daerah 3T, Bapak Ibu, pelaku perjalanannya dibebaskan dari ini. Tapi sekali lagi itu adalah tetap ya, sesuai dengan kondisi daerah wilayah masing-masing ya. Seperti itu. Setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi juga ya untuk memeriksa persyaratan perjalanan pada setiap PPDN. KLPD yang akan memperlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di daerahnya dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrumen hukum lain yang selaras dan tidak bertentangan dengan surat edaran ini. Instrumen hukum lain yang mengatur kriteria dan persyaratan khusus pada angka 6 merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian ini perlu juga kita sampaikan, Satgas yang dibantu dengan otoritas penyelenggara transportasi umum bersama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman ya. Kemudian otoritas KL, TNI Polri, Pemda berhak menghentikan dan atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar surat edaran ini yang selaras dan tidak bertentangan dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Instansi berwenang ya KL, TNI Polri, Pemda melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan dan menegakkan sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku. Otoritas penyelenggara transportasi umum dan atau petugas pemeriksa
surat keterangan negatif tes PCR atau antigen sebagai persyaratan perjalanan wajib melakukan verifikasi keabsahan surat keterangan berdasarkan nama lab jejaring COVID-19 dan fasilitas kesehatan yang terdaftar di Kementerian Kesehatan untuk mencegah pemalsuan surat keterangan hasil tes. Pemalsuan surat keterangan hasil tes PCR antigen, surat keterangan dokter, surat keterangan perjalanan lainnya yang digunakan sebagai persyaratan perjalanan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu, surat ini berlaku efektif mulai hari ini, tanggal 8 Maret 2022, sampai waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan ataupun hasil evaluasi dari Kementerian Lembaga. Dengan berlakunya surat edaran ini, maka SE Satgas Covid nomor 22 tahun 2021 dicabut dan tidak berlaku. Ini Bapak Ibu ya, ini tertanda Kepala Satgasnya ya, Letjen TNI Suharyanto SOSMM. Jadi Bapak Ibu, bagian dari diseminasi dari YouTube saya Bapak Ibu ya, saya hanya membacakan surat edaran nomor 11 tahun 2022 ini. Silahkan Bapak Ibu menanggapi ini dengan apapun. Yang pasti kuncinya sekarang ini adalah ada di huruf C Bapak Ibu ya, yang ada di huruf C bahwa nomor protokol ya, huruf F, nomor 3 huruf C 1, 2, dan 3 di sini Bapak Ibu ya. Intinya adalah yang sudah vaksin 2 kali atau yang booster tidak diwajibkan lagi antigen maupun rapid untuk seluruh moda transportasi Bapak Ibu. Kuncinya seperti itu, dan silakan itu pertimbangan dalam penyusunan spesifikasi teknis dan perkiraan harga atau KAK terhadap paket-paket pengadaan yang lingkup layanan pekerjaannya membutuhkan perjalanan dalam negeri. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sukses selalu, jaga kesehatan, salam wabarakatuh, salam pengadaan.